Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarlin, guru bidang studi pendidikan agama Islam pada Sekolah SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon batch 1 dengan nomor peserta 81025000210. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi tata cara pelaksanaan sholat jenazah pada hari Rabu 7 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarlin, guru bidang studi pendidikan agama Islam pada Sekolah SMA Negeri 13 Seram Bagian Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG Kemenak dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon batch 1 dengan nomor peserta 81025000210. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi tata cara pelaksanaan sholat jenazah pada hari Rabu 7 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai dengan membaca doa bersama-sama, kemudian dengan membaca Al-Fatihah. Setelah kelas silakan memimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan doa Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kita sudah membaca doa secara bersama-sama. Namun sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu salah satu lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Oke? Oke, adik-adik sekalian, silakan berdiri dan lagu. Biar kita semangat ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota
teman-teman yang tidak hadir. Semoga cepat sembuh. Oke. Baik, adik-adik sekalian, sebelum Ibu menampilkan materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Mau tanya ya, Ibu mau tanya. Apa yang kamu lakukan ketika mendengar orang yang telah meninggal? Saya Bu. Oke, silakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Terus ya, berikan aplaus. Ketika kita mendengar orang yang meninggal dimanapun yang dia berada, kita harus spontan mengucapkan Oke. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu tentang tata cara pengurusan sholat jenazah? Oke. Romi, silakan. Yaitu memandikan, Ya. mengkafani, Ya. menyolatkan, Oke. Menguburkan. Oke, baik ya. Berikan aplaus. Oke, selain itu, apa lagi? Ketika kita mendengar orang yang sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Oke, silakan Anton. datang ke rumah yang berduka, Ya, datang ke rumah yang sedang Berduka. Apa lagi? dan mendoakan Dan mendoakan orang yang sudah Meninggal. baik. Jadi adik-adik sekalian, itu adalah kenapa kita harus datang supaya kita mengingat apa sih hidup ini tidak akan kekal, ya. Setiap orang setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Oleh sebab itu, maka kita harus senantiasa rajin-rajin bersilaturahmi, ya kan? Kemudian ketika mendengar orang yang sedang berduka, maka kita mengunjunginya, ya, mengunjungi rumah duka. Mungkin kita berikan sedikit santunan kita, ya, memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Oke, baik. Setelah itu, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Mengapa kita harus mempelajari terkait dengan tata cara dengan pengurusan jenazah, ya? Berarti kita punya tujuan. Di sini kita ketika tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan hukum sholat jenazah menurut syariat Islam. Yang kedua, mengidentifikasi tata cara pengurusan sholat jenazah baik syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis permasalahan terkait pengurusan jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap empati, tanggung jawab, peduli terhadap orang yang meninggal dunia. Yang tadi pertanyaan yang di awal tadi, bahwa kita apa sih yang kita lakukan? Dan sini kita akan menunjukkan sikap empatinya kita. Oke? Baik. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, sebelum kita masuk kepada materi, maka mari kita Ibu akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok untuk kita menyelesaikan materi kita hari ini, ya. Oke, silakan. Ini kelompok 1, ya. Yang ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke,
Kalau sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan memutarkan video, ya. Kemudian ditonton videonya yang akan diputarkan. Oke? Tata cara sholat jenazah. Perhatikan semuanya menghadap ke depan layar. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif maupun kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau unta berkelamin dua. Imam Bujaironi dalam kitab Hasyiatul Bujaironi al-Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Syibro Manisi menjelaskan bahwa pada mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan penamaran orang saat ini. Adapun mayat perempuan dan unta, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi kanannya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana penamaran orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayat laki-laki, kepala mayatnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mensolati mayat perempuan dan unta, kepala mayatnya diletakkan di sebelah utara. Ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan di masyarakat yang mensolati mayat baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayatnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bujaironi di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayat apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat mayat. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah seorang diri tidak berjamaah. Sedangkan bagi makmum berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat Rasulullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani dalam kitabnya Taushih ala Ibn Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram sebagaimana niat pada sholat fardu. Berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyit arba'ata takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'ata takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyit arba'ata takbirat
فرض كفاية إماما لله تعالى. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan empat takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan maka niatnya sebagai berikut. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas perempuan ini dengan empat takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Apabila sholat jenazah berjamaah yang menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Sholli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat atas jenazah ini dengan empat takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan maka niatnya seperti berikut. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan empat takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. C. Apabila makmum tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka niatnya adalah sebagai berikut. Sholli ala man shalla alaihi imamu ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. 2. Berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, hanya dapat melakukan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. 3. Takbiratul ihram. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika membaca takbir, sebagaimana kesunahan saat sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama takbiratul ihram. Disunahkan memberikan suara dalam membaca surat Al-Fatihah. Sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashab pendapat kuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Arti, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji dan maha agung. 7. Takbir ketiga. Delapan. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ghfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ghfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna ketika jenazah laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa a'idhu min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, puaskanlah kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air salju dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena jenazah perempuan, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, puaskanlah kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah dia dalam surga dan
ampunilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. 9. Takbir keempat. 10. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sebenarnya. Ampunilah kami dan ya. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sebenarnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. 11. Membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah pelaksanaan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah tercurah atas kalian. Nah, sahabat Muslim, alhamdulillah, demikian tentang cara sholat jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam jalannya ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua? Sudah. Setelah menyaksikan video tadi, maka apa namanya? Oke. Ibu akan meminta setiap kelompok untuk melakukan identifikasi terkait apa-apa saja yang tadi kamu dapatkan dari video yang sudah ditayangkan. Oke? Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Oke, sambil berdiskusi, Ibu akan membagikan lembaran untuk menulis kesimpulan yang didapat dari menonton video tadi. Ini untuk kelompok 2 dan yang ini untuk kelompok 3. Oke, baik kelompok 1 maaf. Oke, silakan berdiskusi dulu. Oke, diskusikan dengan kelompoknya. Ayo, mana coba bukunya dibuka ini?
Oke. Ya, kelompok 1 sudah berdiskusi. Oke, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 3 sudah berdiskusi lagi. Bagaimana? Oke, baik. Ya. Ya. Sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai diskusinya, maka Ibu akan membagikan tadi lembaran-lembaran itu. Ibu bagikan lembaran itu untuk menjawab pertanyaan, ya, atau masing-masing membuat kesimpulan di situ dan akan dibacakan, ya. Ya, nanti setelah sudah selesai diskusi, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu simpulkan dari menonton video tadi? Oke, kelompok 1, ya, silakan. Dari video tersebut, saya dapat memahami bagaimana salat jenazah yang baik sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik, ini Bapak nonton. Kelompok 2. Ya. Dari video tadi kami dapat memahami tentang menyolatkan, ya. Oke, menyolatkan jenazah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, baik. Berikan aplaus untuk teman kita. Kelompok 3. Dari kesimpulan tadi, dari menonton video tadi, apa yang bisa disimpulkan? disimpulkan adalah bagaimana bisa mengetahui bagaimana cara berjalan. Oke, cara menyolatkan. Baik. Oke, semua sudah memberikan kesimpulannya, ya. Ya. Maka itu bisa tambahkan sedikit dari video ini tadi, kita semua sudah bisa memahami, ya. Kita sudah bisa memahami bagaimana proses tata cara pengurusan jenazah dalam hal ini sholat jenazah, ya. Yang pertama tadi di sini Ibu akan menampilkan materi Oke. Tadi memang kita sudah nonton videonya. Namun di sini Ibu akan memaparkan sedikit terkait dengan definisi sholat jenazah. Gitu ya. Apa itu sholat jenazah? Yakni sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimat yang telah meninggal. Oke. Yang berikutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa namanya? Di sini ada yang disebut dengan pahala sebesar 1 kirat. Ada yang tahu 1 kirat itu apa? Nah, jadi 1 kirat itu sebesar 1 gunung. Berarti kayak gitu ya, 1 gunung. Jadi kalau sampai selesai proses pelaksanaan jenazah itu, tata cara itu kita selesaikan semuanya, maka kita mendapatkan 2 kirat atau 2 gunung. Pahalanya 2 gunung. Luar biasa ya. Kemudian syarat, tadi memang kita sudah di awal video ya, kita sudah mengetahui syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazahnya itu adalah seorang muslim. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan disolati. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, orang yang menyolatkan dalam keadaan suci. Baik. Berikutnya, rukun daripada sholat jenazah. Di sini yang pertama ada niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, sholawat dan doa. Dan yang terakhir adalah salam. Kemudian tata cara sholat jenazah. Tadi memang di awal video kita sudah melihat, ya kan? Di sini tata caranya adalah sama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian niat sholat jenazah. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga membaca sholawat. Takbir keempat membaca doa. Dan yang ketujuh adalah salam. Oke. Di sini ada yang disebut dengan keutamaan sholat jenazah. Yang pertama, membaca besar. Yang kedua, yang ketiga, tadi di awal Ibu sudah menjelaskan, mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi di sini kita akan senantiasa mengingat kematian. Oleh sebab itu, ketika ada yang meninggal, rajin-rajin kita melayani atau mengunjungi, gitu ya, mengunjungi orang yang sedang duka. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba, ada ajakan di sini. Ayo mencoba mempraktikkan sholat jenazah dengan bacaan dan tulisan yang tepat agar memahami makna dari ini. Oke? Iya. Oke. Sebelum kita akan mencoba praktik, maka Ibu akan menunjuk teman-teman kita beberapa orang untuk melaksanakan praktik sholat jenazah. Oke, baik. Ibu akan memanggilkan teman kita. Yang pertama, siapa namanya? Anton Kendari. Dan siapa? Abdul Karim, Suparman, David sama Tommy. Oke.
Baik, mari kita saksikan teman kita yang akan melakukan praktik. Oke, berikan aplausnya dulu. Oke, siap. Tadi aturannya sudah tahu ya, harus menghadap ke arah kiblat. Tidak usah. Maksudnya yang penting berdiri sesuai dengan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaina Muhammadin wa ala alihi wa ala hayatal Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farhu Muhammadi wa ala alfina wa la hamyat. Allahu Akbar. Allahumma la taharrama ya bi'aqfatana wa la dala Ibrahim ala lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, selesai. Mulai duduk di baik. Tadi di antara teman-teman kita sudah melakukan praktikum tata cara sholat jenazah.
dibaca dulu ya, dibuka, lihat HP-nya, buka HP-nya saja ya, buka HP-nya untuk mencari artikel terkait dengan sholat jenazah. Masing-masing kelompok silakan, kemudian nanti akan dicatat. Buka di HP-nya, cari artikel terkait dengan pengurusan jenazah ya. Masing-masing kelompok berbeda-beda ya. Oke. Oke, bagi yang kelompoknya aktif ya, nanti akan diberikan hadiah. Oke, ayo semangat. Bagaimana kalau sudah mendapatkan artikelnya? Oke.
Oke, gimana di sini sudah dapat artikel terkait itu? Sudah.
Ini dibuat apa namanya, saya coba tadi membaca artikel jawab pertanyaan ini ya. Iya. Itu dibuat, kemudian tuliskan pertanyaan ini untuk dijawab.
Ya, baik. Adik sekalian, setelah adik sekalian semuanya sudah membaca artikelnya dan sudah mencatat terkait artikel apa yang didapatkan ya. Oke. Oleh sebab itu maka sekarang Ibu akan membagikan pertanyaan, maka apa namanya, bukan membagikan ya. Ibu akan membacakan pertanyaan untuk dikerjakan masing-masing, ya, untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Setelah itu di akhir pembelajaran kita maka dikumpulkan, ya. Oke. Oleh sebab itu masing-masing kelompok baca, dengarkan pertanyaannya, ya. Tulis pertanyaannya yang akan Ibu baca. Semua kelompok ya, dicatat ya. Oke. Oke, sudah. Oke, pertanyaannya yakni yang nomor 1, apa hukum mengurus jenazah dalam Islam? Dan siapa yang bertanggung jawab? Sudah? Belum? Sudah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 tahap pengurusan jenazah menurut syariat Islam. Ya. Sudah? Sebutkan dan jelaskan 4 tahap pengurusan jenazah menurut syariat Islam. A. Memandikan menurut syariat Islam. A. Memandikan. B. Mengkafani. C. Menyolatkan. D. Menguburkan. Oke. Yang ketiga, apa dampak jika pengurusan jenazah tidak dilakukan sesuai syariat Islam? Oke. Ibu, ya. Baca ulang, oke. Nomor berapa sayang? Nomor ketiga. Apa dampak jika pengurusan jenazah tidak sesuai syariat Islam? Sesuai dengan syariat, dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik. Jadi sudah dibaca, sudah ditulis semua pertanyaannya? Oke, boleh dijawab karena
jawabannya kamu ya akan dikumpulkan setelah selesai pembelajaran kita. Ya. Ini ibu akan berikan kertas untuk ditulis jawabannya ya. Romi mau izin keluar sebentar? Ya. Nanti
Ya.
Baik, adik sekalian, di tugasnya itu kurang 5 menit lagi ya. Sudah cukup kan? Iya, Pak. Ya. 5 menit lagi ya. Waktunya. Oke, baik, adik-adik sekalian, sambil kerjakan tugasnya itu nanti setelah penutupan ini, setelah selesai kegiatan, kita baru dikumpulkan dan perhatian di sini. Dari tadi kita sudah mempelajari terkait dengan tata cara pengurusan
jenazah. Dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Ya, dengan memahami tata cara, ya, dengan kita memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah masuk di dalam nonton video yang tadi. Di situ kita diajarkan pada dasarnya untuk menjadi seorang muslimah yang baik, kita harus senantiasa mengingat kematian. Ya, kita harus dituntut mengingat kematian supaya kenapa? Kita senantiasa menyiapkan diri kita, ya. Kita senantiasa menyiapkan diri supaya kita tidak kaget ketika nanti mungkin saja ketika kita sudah tahu, ya, kita keluar di daerah manapun, adik-adik sekalian, ya, mungkin kita akan mendapati di suatu daerah yang ada yang tidak bisa atau yang belum tahu bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Kemudian adik-adik ke sana, ya, maka adik-adik semua bisa mempraktikkan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Ya. Kita sudah adik-adik sudah bisa tahu ketika terdapat di suatu daerah yang terpencil, kita tidak tahu, ya. Mungkin besok-besok ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, tetapi ditempatkan di sebuah daerah yang memang jauh, ya kan? Ditempatkan di suatu daerah yang jauh sehingga banyak masyarakat di sana mungkin tidak ada yang atau belum paham terkait bagaimana pengurusan jenazah, sehingga dengan proses pembelajaran kita hari ini, maka adik-adik sekalian sudah tahu ketika dulu, oh saya tahu, saya dulu pernah belajar seperti ini, ya. Ya, baik. Kemudian, ya, dari tadi kita sudah melakukan diskusi terkait ini, dan Ibu perhatikan semuanya, memang setiap kelompok itu semuanya aktif di dalam hal ini. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Kemudian semua tadi Ibu sudah bilang bahwa semua kelompok bekerja dengan baik, ya, aktif di dalam hal diskusi kelompoknya, dan itu Ibu berikan apresiasi semuanya bahwa semua kelompok di antara kelompok 1, 2, dan 3 ini semuanya baik, ya. Oke. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, ya, yaitu adik-adik sekalian nanti membuat rangkuman materi yang hari ini didapat, ya, rangkuman materi hari ini didapat untuk dicatat, kemudian dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya, ya. Itu untuk masing-masing, ya, bukan kelompok, per individu, ya. Oke, jadi
pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dulu sampai di sini, dan Ibu harap bahwa dengan pembelajaran kita hari ini semua bisa memahami yang baik dan diimplementasikan dalam diri kita semua, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian dalam hal menyimak proses pembelajaran kita hari ini. Maka saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, insya Allah.